Nabi yang paling lengkap kisahnya dalam satu surat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf. Makanya kadang ibu-ibu hamil datang ke kiai, kiai tolong doakan saya, didoakan. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Nanti kalau saya di rumah bagusnya baca apa ya kiai? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksudnya supaya anaknya bertakwa seperti Nabi Yusuf. Digoda oleh Zulekha, nggak mau. Maksud kiai itu, tapi si ibu salah paham. Dia nganggap anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir ireng. Apa ini? Komplain sama kiai. Kok anaknya orang ganteng piye kiai? Kiai tersenyum. Bojone suaminya mana? Lo bodoh. Jadi bukan salah suratnya. Suratnya nggak salah, kita aja yang salah ngerti terhadap pesan-pesan agama. Jadi Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa. Bagaimana? Imra'atal azizi turawidu fataha. Tersebar isu di media sosial saat itu. Apa beritanya? Imra'atul aziz, istri Perdana Menteri, turawidu fataha, tergila-gila dengan anak lajang yang ada di rumahnya. Ada pemuda di rumah itu namanya Yusuf, dan dia Zulekha tergila-gila. Zulekha tidak mau kena fitnah. Dia undang perempuan-perempuan yang menyebarkan isu. Dia panggil, kalian ngejek-ngejek saya, datang, dikasih makanan dengan pisau. Lalu setelah itu Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Qata'na aydiyahunna, bukan qata'a. Kalau qata'a sekali motong. Qata'na aydiyahunna, mereka memotong jari mereka berkali-kali dan gak sadar kalau Nabi Yusuf sedang lewat. Qata'na aydiyahunna, mereka memotong jari mereka berkali-kali, bukan buah itu yang dipotong, jarinya. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang luar biasa. Apa kata Zulekha? Baru kalian tahu. Kalian baru melihat sekali aja potong, apalagi aku, kata dia. Aku serumah dengan dia, Beb. Terkadang kita mudah mengejek orang karena belum melihat. Begitu melihat seganteng-gantengnya foto model artis sinetron di Indonesia, apa pernah ada ibu-ibu yang sampai ngiris tangannya gara-gara itu? Enggak ada. Nabi Yusuf itu luar biasa. Orang kalau melihat dia hilang rasa sakit. Beda sama orang ganteng sekarang, melihat dia makin sakit. Nabi Yusuf itu kalau orang yang kurang ganteng duduk dengan dia, orang yang kurang ganteng itu kelihatan ganteng. Beda sama orang ganteng sekarang. Kita duduk dekat dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Nabi Yusuf itu mukjizatnya luar biasa. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan, apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih suka masuk ke dalam penjara daripada tarikan-tarikan dunia ini. Ternyata godaan ganteng itu luar biasa. Jadi kalau ada adik-adik anak-anak muda yang kalau keluar rumah itu sampai angkot-angkot nabrak tiang listrik saking gantengnya, ibu-ibu sampai masuk paret, itu mungkin setetes dua tetes darah Nabi Yusuf ada pada diri. Tapi dia tidak mau hanyut dengan dunia. Apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih memilih masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara. Takdir Allah berkata ada orang di penjara itu yang bermimpi, mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri karena strateginya untuk mengatasi 7 musim kemarau. Akhirnya dia selamat. Lalu kemudian meninggal itu Perdana Menteri dan masa paceklik datang. Nabi Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Datang seorang perempuan minta gandum makanan. Nabi Yusuf masih ingat wajah perempuan ini. Loh, kamu kan Zulekha? Iya. Suami kamu sudah meninggal? Betul.
dan masa kemarau 7 tahun dijualnya semua harta bendanya. Nabi Yusuf alaihi salam memuliakan Zulaikha, lalu kemudian dia berikan makanan, dan Nabi Yusuf minta izin kepada Allah untuk menikahi Zulaikha. Pada akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha dan lahir 2 anak laki-laki, dan mohon maaf Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha. Dan disebutkan dalam kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim, disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa ketika Nabi Yusuf malam pertama dengan Zulaikha, Zulaikha itu masih perawan. Ternyata suaminya itu tidak berhasrat kepada perempuan. Jadi Yusuf dan Zulaikha akhirnya menikah. Itulah makanya Pak Kuas selalu mendoakan pada acara pernikahan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Adama wa Hawa. Satukan antara kedua mempelai ini seperti engkau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ada yang komplain, jangan doakan karena hubungan mereka tidak baik. Ente pikniknya kurang jauh, Mas. Makanya baca kitab tafsir Al-Baghawi, baca kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ternyata Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Zulaikha dan punya anak 2 orang laki-laki, dan hubungan mereka bukan hubungan perselingkuhan, dan mereka akhirnya hidup bahagia. Mudah-mudahan adik-adik juga cepat ditemukan dengan jodohnya insyaallah. Yang bilang amin yang anak muda aja. Soalnya ibu mengawasi dari atas. Pak Ustadz, kami amin itu bukan untuk kami, untuk anak-anak kami, betul. Tapi kalau malaikat mengaminkan untuk kami juga, apa masalahnya kan? Senyum tanda setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Maka isi Al-Qur'an itu banyak kisah. Kisah tentang orang ganteng, Nabi Yusuf. Kisah tentang orang sakit-sakitan, Nabi Ayub. Kisah tentang orang yang terbuang dimakan ikan, Nabi Yunus. Kisah tentang orang yang punya kekuasaan sampai jin pun tunduk kepadanya, Nabi Sulaiman. Kisah tentang orang yang luar biasa kekuasaannya, Nabi Daud. Jadi kita tinggal cari kisah yang sesuai dengan kita aja. Pak Ustadz, saya ini gelisah. Kenapa? Banyak sekali yang nembak saya karena ganteng. Yusuf. Pak Ustadz, saya ini terbuang, tidak dipedulikan orang. Nabi Yunus. Kurang apa lagi di dalam perut ikan. Di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Apa yang diucapkannya dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya dia dimuntahkan ikan ke tepi laut, di pantai, dalam keadaan sehat walafiat, dan ditumbuhkan Allah tanaman yaktin, labu. Makanya orang yang sakit opname dikasih makanan labu.